Setiap laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan disampaikan secara langsung oleh pelapor di kantor Bawaslu Sleman. Bawaslu Sleman bersama penyidik Polres Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman yang tergabung dalam Sentra Gakumdu menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka menanggulangi penularan COVID-19. Menggunakan masker, pengecekan terhadap suhu tubuh, dan cuci tangan adalah standar operasional prosedur yang harus dipatuhi pelapor sebelum pelapor menyampaikan laporannya. Petugas akan memberikan teguran kepada pelapor jika pelapor diketahui tidak mengenakan masker. Teguran tersebut disampaikan dengan cara simpatik berupa memberikan masker dengan cuma-cuma kepada pelapor jika pelapor tidak membawa masker. Petugas penerima laporan mempersilahkan pelapor untuk masuk ke ruangan, kemudian menjelaskan alur penanganan laporan beserta persyaratan yang harus dipenuhi. Pelapor wajib menunjukkan identitas diri dan mengisi formulir laporan yang telah disediakan oleh petugas. Dan jika formulir laporan telah diisi dengan lengkap, petugas penerima laporan menyerahkan formulir tanda tangan laporan kepada pelapor, sekaligus akan menyampaikan perkembangan penanganan laporan kepada pelapor melalui surat atau pesan singkat elektronik. Setelah proses kajian awal dan register selesai dilakukan dalam waktu 1 kali 24 jam, Bawaslu Sleman bersama penyidik Polres Sleman dan JPU Kejaksaan Negeri Sleman melakukan pembahasan pertama. Fokus dari pembahasan pertama adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti guna menemukan peristiwa pidana serta menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan. Dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti, tim Sentra Gakumdu melakukan serangkaian klarifikasi dan penyelidikan terhadap pelapor, terlapor, saksi, dan ahli yang dilakukan di bawah sumpah. Hasil dari klarifikasi dan penyidikan dituangkan dalam berita acara yang kemudian dibuatkan dokumen kajian laporan. Dan seluruh proses klarifikasi didampingi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman. Setelah seluruh proses klarifikasi dan penyelidikan selesai dilakukan, paling lama 5 hari sejak laporan diterima, seluruh tim Sentra Gakumdu melakukan pembahasan kedua. Pembahasan ini didahului dengan pemaparan hasil klarifikasi dan pengumpulan barang bukti yang telah dilakukan. Tujuannya untuk menentukan apakah laporan telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Dalam hal laporan memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, maka laporan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dan dalam hal laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, maka laporan tersebut akan dihentikan.
Laporan yang dinyatakan memenuhi unsur dalam pembahasan kedua, selanjutnya dilakukan proses penerusan laporan oleh Bawaslu Sleman kepada Polres Sleman dengan membawa berkas perkara. Untuk selanjutnya, penyidik tindak pidana pemilihan membuat administrasi penerimaan laporan berupa laporan polisi dengan pelapor yang telah melapor kepada pengawas pemilihan dan surat tanda bukti laporan. Penyidik tindak pidana pemilihan melakukan penyidikan setelah diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Koordinator Sentra Gakumdu dari unsur penyidik Polres. Dalam proses ini, penyidikan dapat melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Penyidik melakukan penyidikan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak penerusan laporan yang diterima dari Bawaslu Sleman. Setelah proses penyidikan selesai, seluruh tim Sentral Gakumdu melakukan pembahasan ketiga. Dalam pembahasan ini, penyidik tindak pidana pemilihan menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada jaksa paling lama 14 hari kerja terhitung sejak penerusan laporan. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 hari kerja, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Dan dalam waktu 3 hari kerja, sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik mengembalikan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. So